Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ena Rolika Indriwanti, Halimah Sa'diyah, Meli Agustina, Windy Eka Aprilia, dan juga Riniani. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mata pelajaran Administrasi Pajak bab 5 tentang perhitungan PPh wajib pajak badan. Salah satu sumber pajak adalah pajak penghasilan dari wajib pajak badan. Pajak dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak atau PPh. Sebelum menghitung pajak, perusahaan yang menyusun laporan keuangan komersial perlu membuat koreksi fisikal terlebih dahulu untuk mempermudah pengisian surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh. Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fisikal bertambah, sedangkan koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fisikal berkurang. A. Pajak penghasilan bagi wajib pajak badan. 1. Dasar hukum pajak penghasilan. A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. B. Peraturan Pemerintah Nomor 15/2000 tentang pajak atas bunga simpanan anggota koperasi. C. Peraturan Pemerintah Nomor 149 atau 2000 tentang pajak atas uang pesangon. D. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 atau PMK 03 atau 2010 tentang pajak atas penghasilan lain selain penghasilan gaji. 2. Penghasilan. Apa sih penghasilan itu? Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk komunikasi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang dipersangkutkan. A. Penghasilan ditinjau dari segi sumbernya. 1. Penghasilan dari pekerja, contohnya gaji, upah, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi persediaan. 2. Penghasilan dari kegiatan, yaitu penghasilan yang dipindah karena menghasilkan kegiatan seperti rapat sidang seminar pendidikan, pertunjukan, dan olahraga. 3. Penghasilan dari usaha, yaitu penghasilan yang diterima melalui usaha yang dilakukan secara terus-menerus, baik di bidang jasa produksi atau perdagangan. 4. Penghasilan dari modal, yaitu penghasilan dari penggunaan modal. Dan yang kelima, penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan di luar bupati, jenis penghasilan di atas misalnya penghargaan pembebanan utang dan hadiah wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. B. Penghasilan untuk kepentingan pengenaan PPh dikelompokkan menjadi 1. Global Station, yaitu penghasilan yang objek pajaknya dikenal pajak secara umum. 2. Secular Transaction, yaitu penghasilan yang objek pajaknya dikena pajak bersifat final. 3. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. 3. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada badan atau orang pribadi pada tingkat penghasilan tertentu. Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan yang diterima atas diperolehnya selama tahun pajak. Objek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi cara untuk dikenakan pajak penghasilan. 4. Wajib pajak badan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dari kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
dan yayasan. B. Menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dari informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harta perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode suatu tahun pajak. 1. Menyelenggarakan pembukuan. A. Wajib pajak yang memiliki kewajiban penyelenggaraan pembukuan yaitu 1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 2. Wajib pajak badan di Indonesia. B. Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban. 1. Penyelenggaraan pembukuan yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan reta dengan menggunakan norma penghitungan. 2. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. C. Penyelenggaraan pembukuan antara lain 1. Pembukuan harus diselenggarakan dengan iktikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan yang sebenarnya. 2. Menggunakan huruf Latin angka Arab persatuan mata uang rupiah yang disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. 3. Prinsip tata asas dan dengan cara menggunakan stelsel akrual atau stelsel kas. Metode pembukuan. A. Stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan dan biaya yang didasarkan pada waktu diperolehnya atau diterimanya penghasilan serta waktu terutangnya suatu biaya tanpa memperlihatkan arus kas masuk dan keluar. B. Stelsel kas adalah suatu metode pengakuan penghasilan dan biaya penghitungannya didasarkan pada penghasilan yang diterima dan dibayar secara tunai. Wajib pajak yang menggunakan stelsel kas harus memperhatikan 1. Jumlah penjualan dalam satu periode termasuk penjualan tunai dan kredit. 2. Menghitung harga pokok penjualan termasuk semua pembelian tunai atau kredit dan persediaannya. 3. Pengurangan penghasilan atas harga perolehan atas aktiva tetap harus melalui penyusutan dan amortisasi. Pembukuan dalam bahasa asing. Ketentuan pembukuan dalam bahasa asing sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 533 KMK 04/2000 tanggal 22/12/2000 diubah terakhir Keputusan Mentor Keuangan Nomor 169 KMK 03/2007 tanggal 29 Desember 2007 yaitu A. Wajib pajak dapat menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dengan uang asing. Wajib pajak penanaman modal asing, wajib pajak kontrak kerja, wajib pajak kontrak bagi hasil. BUT, wajib pajak afiliasi. B. Bahasa asing yang digunakan adalah bahasa Inggris. C. Uang asing yang digunakan dolar AS. D. Wajib pajak harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan. Izin tersebut dibuat dengan mengajukan surat permohonan kepada Dirjen Pajak 3 bulan sebelum tahun buku menyelenggarakan pembukuan. F. Jika dalam masa 30 hari sejak tanggal surat permohonan diterima tidak memberi keputusan, permohonan dianggap dikabulkan. G. Pembayaran pajak dalam uang rupiah harus dikonversikan ke dalam dolar AS dan wajib pajak harus menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia. C. Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan. 1. Beban usaha. A. Beban secara langsung atau tidak langsung. B. Iuran dana pensiun. C. Biaya beasiswa magang dan pelatihan. D. Piutang yang nyata tidak dapat ditagih. E. Kerugian selisih kurs mata uang asing. F. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. G. Biaya penelitian dan pengembangan. H. Sumbangan fasilitas pendidikan. I. Biaya pembangunan infrastruktur. C. Sumbangan dalam rangka penanggulangan. K. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan. L. Kerugian penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki. M. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta. 2.
Penyusutan harta berwujud. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, wajib pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada bulan harta yang bersangkutan. Tarif penyusutan kelompok harta berwujud. Kelompok harta berwujud 1 bukan bangunan. Kelompok 1 masa manfaat 4 tahun. Tarif penyusutan garis lurus 25%. Tarif penyusutan saldo menurun 50%. Kelompok 2 masa manfaat 8 tahun. Tarif penyusutan garis lurus 12,5%. Tarif penyusutan saldo menurun 25%. Kelompok 3 masa manfaat 16 tahun. Tarif penyusutan garis lurus 6,25%. Tarif penyusutan saldo menurun 12,5%. Kelompok 4 masa manfaat 20 tahun. Tarif penyusutan garis lurus 5%. Tarif penyusutan saldo menurun 10%. 2. Kelompok bangunan. 1. Permanen. Masa manfaat 20 tahun. Tarif penyusutan dengan metode garis lurus 5%. 2. Tidak permanen. Masa manfaat 10 tahun. Tarif penyusutan dengan metode garis lurus 10%. Studi kasus 1. PT Maju Jaya adalah wajib pajak badan. Memiliki mesin yang dibeli tanggal 25 November 2016 dengan harga perolehan Rp150 juta. Mesin termasuk harta kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun. Hitunglah penyusutan dan nilai buku dengan metode garis lurus. Mesin mulai digunakan tanggal 2 Januari 2017. Perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus. Nilai buku Rp150 juta. Pada tahun 2017, tarif 25%, penyusutan 25% dikali Rp150 juta sama dengan Rp37.500.000. Untuk memperoleh nilai buku pada tahun 2017, kurangi nilai buku awal dikurangi dengan penyusutan. Tahun 2018, tarif 25%, penyusutan 25% dikali Rp150 juta sama dengan Rp37.500.000. Untuk menghasilkan nilai buku tahun 2018, kurangi nilai buku pada 2017 dengan penyusutan, yaitu Rp75 juta dan seterusnya. Pada tahun 2019, tarif 25%, penyusutan 25% dikali Rp150 juta sama dengan Rp37.500.000, nilai buku Rp37.500.000. Pada tahun 2020, tarif 25%, penyusutan 25% dikali Rp150 juta sama dengan Rp37.500.000, nilai buku sama dengan 0. Studi kasus 2. PT Berkah Makmur adalah wajib pajak badan memiliki mesin yang dibeli tanggal 25 November tahun 2016 dengan harga perolehan Rp150 juta. Mesin termasuk kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun. Hitunglah penyusutan dan nilai buku dengan metode saldo menurun. Mesin mulai digunakan tanggal 2 Januari 2017. Perhitungan penyusutan dengan metode saldo menurun. Nilai buku Rp150 juta. Tahun 2017, tarif 50%, penyusutan 50% dikali Rp150 juta sama dengan Rp75 juta. Nilai buku Rp75 juta. Tahun 2018, tarif 50%, penyusutan 50% dikali Rp75 juta sama dengan Rp37.500.000. Nilai buku Rp37.500.000. Tahun 2019, tarif 50%, penyusutan 50% dikali Rp37.500.000 sama dengan Rp18.750.000. Tahun 2020, tarif 50%, penyusutan Rp18.750.000 sama dengan Rp nilai sisa buku tahun 2019. Nilai buku Rp Rp0. 3. Amortasi harta tetap tak berwujud. Amortasi harta tetap tak berwujud mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas harga perolehan harta tetap tidak berwujud. Harga perolehan harta tetap tidak berwujud dihitung dari seluruh pengeluaran untuk memperoleh harta tersebut, ditambah dengan pengeluaran lainnya.
Perhitungan amortisasi, masa manfaat, dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut. Tabel 5.2, tarif amortisasi kelompok harta tak berwujud. Kelompok harta tak berwujud, kelompok 1, masa manfaat 4 tahun, tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus 25%, saldo menurun 50%. Kelompok harta tak berwujud, kelompok 2, masa manfaat 8 tahun, tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus 12,5%, saldo menurun 25%. Kelompok 3, masa manfaat 16 tahun, tarif amortisasi, metode garis lurus 6,25%, saldo menurun 12,5%. Kelompok 4, masa manfaat 20 tahun, tarif amortisasi, metode garis lurus 5%, metode saldo menurun 10%. Berikut adalah contoh soal untuk perhitungan amortisasi untuk metode garis lurus. Dan studi kasus perhitungan amortisasi dengan metode saldo menurun. 4. Kompensasi kerugian. Kerugian dapat dikompensasikan dengan penghasilan terhitung mulai tahun pajak berikutnya hingga berturut-turut sampai dengan 5 tahun. 5. Biaya yang tidak dapat dikurangkan. Pengeluaran yang melampaui batas kewajaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan. Biaya yang tidak boleh dikurangkan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak adalah sebagai berikut. A. Pembagian laba dengan nama. B. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi. C. Pembentukan dana cadangan. D. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan wajib pajak yang bersangkutan. E. Penggantian sehubungan dengan pekerja atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. F. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. G. Pajak penghasilan. H. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi, wajib pajak, atau orang yang menjadi tanggungannya. I. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Menghitung PPh wajib pajak badan. 1. Menghitung pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintahan PP 46 tahun 2013. Menghitung pajak penghasilan berdasarkan PP 46 tahun 2013, wajib pajak badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi 4.800 juta rupiah dalam 1 tahun. Pajak dikenakan PPh final dengan tarif 1% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha. Pajak penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif 1% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha. Menghitung pajak penghasilan berdasarkan pasal 31E. A. Menghitung pajak penghasilan berdasarkan pasal 31E untuk peredaran bruto kurang dari 4.800 juta rupiah. Perhitungan pajak penghasilan berdasarkan pasal 31E untuk peredaran bruto kurang dari 4.800 juta rupiah mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17 ayat 1 yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian bruto sampai dengan 4.800 juta rupiah. Jika peredaran bruto kurang dari 4.800 juta rupiah, maka perhitungan PPh terutang adalah B. Menghitung pajak penghasilan berdasarkan pasal 31E untuk peredaran bruto lebih dari 4.800 juta rupiah dikurang 50 miliar. Jika peredaran bruto lebih dari 4.800 juta rupiah sampai 50 miliar, maka perhitungan PPh terutang adalah sebagai berikut.
pajak penghasilan sama dengan 50% dikali 25% dikali penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas ditambah 25% dikali penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.